wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat pada dosen mata kuliah materi PAI SMP, SMA, SMK, Bapak Komarudin MTD. Perkenalkan, nama saya Indana M. Hasifah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Hamzah Nawadi Nahdlatul Ulama Anjani, Lombok Timur. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan metode-metode pengajaran pendidikan agama Islam di madrasah. Metode berasal dari bahasa Yunani metodos yang berarti jalan yang diambil untuk mencapai tujuan. Metode juga dapat diartikan sebagai usulan untuk menemukan, menguji, dan mengumpulkan data bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Metode pengajaran Islam harus memenuhi prinsip-prinsip pengajaran agama Islam, seperti keagamaan, biologis, psikologis, dan sosiologis. Macam-macam metode pengajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, metode cerita. Metode ini merupakan penyampaian atau penyajian isi pembelajaran berupa cerita secara lisan dari guru kepada siswa. Digunakan teknik bercerita untuk memperkenalkan, menginformasikan, dan menjelaskan hal-hal baru. Metode ini membantu mengembangkan berbagai keterampilan dasar. Yang kedua, metode diskusi. Metode ini melibatkan proses saling berbagi pertukaran ide antara dua orang atau lebih. Kedua belah pihak berinteraksi dan mengungkapkan pendapatnya secara diskursif. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran. Metode ini meningkatkan kapasitas intelektual siswa untuk melakukan analisis kritis dan meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, metode tanya jawab. Metode ini merupakan metode pendidikan di mana guru mengajukan pertanyaan dan siswa yang ditugaskan untuk menjawabnya, menerima umpan balik mengenai kemajuan. Metode ini memudahkan siswa untuk bertanya jika belum memahami materi. Yang keempat, metode belajar mandiri. Metode ini melibatkan siswa menyelesaikan tugas, membaca atau penelitian tanpa bimbingan khusus. Metode ini digunakan oleh siswa yang telah menetapkan tujuan dan mempunyai akses terhadap sumber daya. Yang kelima, metode studi kasus. Metode ini digunakan untuk membuat masalah, peristiwa, atau simulasi tertentu yang dimaksudkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Metode ini memungkinkan siswa memanfaatkan kesadaran baru terhadap konsep dan masalah. Yang keenam, metode pembelajaran berbasis masalah. Metode ini mengembangkan kemampuan beranalisis untuk menghadapi permasalahan dunia nyata yang kompleks. Siswa menggunakan penelitian, teori, dan prinsip-prinsip permasalahan yang dihadapi. Yang ketujuh, metode penelitian empirik. Metode ini mengembangkan keterampilan berpikir rasional, seperti kemampuan bertanya, merumuskan hipotesis, dan menguji teori. Yang kedelapan, metode computer assisted learning. Metode ini merupakan kegiatan proses belajar mengajar yang berbasis komputer. Siswa diminta untuk memecahkan masalah di komputer dan jawabannya diproses secara elektronik. Yang kesembilan, metode cooperative learning. Metode ini merupakan metode pengembangan yang melibatkan pada kerjasama kelompok kecil siswa untuk memaksimalkan kondisi. Yang kesepuluh, metode demonstrasi. Metode ini merupakan metode penyajian pembelajaran dengan memperagakan dan mendemonstrasikan proses, situasi, objek tertentu, dan lain-lain kepada siswa di dalam dan di luar kelas, baik nyata maupun tiruan. Yang ke-11, metode penugasan. Metode ini merupakan metode pengajaran atau penyajian materi dengan menugaskan siswa untuk menyelesaikan tugas. Tugas dapat diberikan secara individu ataupun kelompok. Yang ke-12, metode eksperimen. Metode ini melibatkan siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk membuktikan apa yang telah dipelajarinya. Siswa diberi kesempatan untuk mengalami ilmu dan menerapkannya dengan proses mengamati objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri. Metode yang terakhir yaitu metode tutorial. Metode ini merupakan proses pembelajaran